Apa syarat-syarat datangnya pertolongan Allah kepada kita? Di antaranya yang pertama, bagaimana hati kita ini betul-betul mantap, yakin kepada Allah. Tidak boleh ada sedikit keraguan atas kehebatan Allah, kebesaran Allah, kebersamaan Allah. Ketika hati kita ini tawajuh kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, maka saat itu akan datang pertolongan Allah di depan kita. Contohnya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia dimusuhi oleh Raja Namrud yang sombong, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada Namrud, mengajak Namrud untuk menyembah Allah. Maka si Namrud tidak mau karena dia merasa dirinya Tuhan. Akhirnya diputuskan oleh si Namrud, dia akan membakar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kayu bakarnya saja dikumpulkan dalam waktu yang cukup lama, karena dia ingin mengadakan acara besar atas pembakaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga dia ingin api yang dikobarkan itu besar, sehingga untuk melemparkan Nabiullah Ibrahim ke tengah-tengah kobaran api tidak bisa dilemparkan dengan tangan, harus dilemparkan dengan alat. Maka saat itu setan memberikan bisikan kepada mereka supaya dibikin manjanik, ketepel raksasa, karena besarnya api, sehingga burung saja yang melewati atas api tersebut akan terbakar. Dibuat seperti itu. Maka dilemparkanlah Nabiullah Ibrahim di tengah-tengah kobaran api. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang terjadi kepada kekasihnya. Malaikat minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong kekasih Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan malaikat untuk datang menjumpai Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan malaikat mengatakan, mintalah sesuka kamu wahai Ibrahim, aku telah mendapatkan izin dari Allah untuk menolong kamu. Kalau kamu mau minta kepada aku supaya aku bunuh si Namrud saat ini, aku akan bunuh. Kalau kamu minta untuk didatangkan angin yang kencang supaya apinya mati, aku akan datangkan. Kalau kamu minta turun hujan yang lebat, aku akan turunkan. Apa yang kamu minta? Sebutkan wahai Ibrahim. Aku sudah dapat izin daripada Allah. Subhanallah. Apa jawaban Ibrahim alaihi salatu wassalam? Jawaban Ibrahim alaihi salatu wassalam pada saat itu kepada malaikat, afa minka fala faminallahi bala. Wahai malaikat, kalau tawaran ini datang dari kamu, kayaknya enggak usah. Aku hanya berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah yang akan menolong aku. Allah melihat di mana aku berada. Allah mendengar rintihanku kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolongku. Subhanallah, iman yang sangat kuat, keyakinan yang terhunjam di dalam hati Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka saat itu langsung datang pertolongan Allah. Tidak perlu dimatikan apinya, tidak perlu dimatikan Namrudnya, tidak perlu diturunkan hujan, tidak perlu ditiupkan angin, tapi langsung perintah Allah kepada makhluk Allah yang bernama api turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan untuk kekasihku Ibrahim. Apinya masih berkobar,
warnanya masih merah, tapi sifat membakar api sudah dicabut oleh Allah. Sifat membakar api sudah diganti oleh Allah menjadi sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Sehingga besi-besi yang mengikat Ibrahim hancur lebur dimakan oleh api. Tapi jasad Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak terkena kobaran api. Sifat panasnya api sudah diganti oleh Allah, sang pemilik segala-galanya. Kapan itu terjadi? Ketika hati Nabiullah Ibrahim tawajuh kepada Allah, yakin kepada Allah. Dan ini berlaku untuk kita semua, bukan hanya untuk Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran untuk pelajaran bagi kita semua, bahwa ketika kamu, kata Allah, tawajuh kepada aku, konsentrasi kepada aku, minta dengan sungguh-sungguh kepada aku, sebagaimana yang aku janjikan, pertolongan aku akan datangkan kepada kamu. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah alaih. Nabi Musa bersama rombongannya pada saat itu dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah alaih. Di belakang tentara Fir'aun, di depan lautan. Maka rombongan Nabi Musa sudah ketar-ketir ketakutan. Mereka mengatakan, inna la mudrakun. Ya Musa, inna la mudrakun. Wahai Musa, celaka kita. Kita akan tertangkap, wahai Musa. Mau kemana kita? Di belakang tentara Fir'aun dengan pasukan yang luar biasa. Di depan lautan dan kita tidak bisa kemana-mana. Iman mereka saat itu lemah. Namun kekasih Allah Musa alaihi salatu wassalam punya keyakinan yang tinggi kepada Allah. Itu yang menyebabkan turun pertolongan Allah. Apa kata Musa? Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Tidak, Allah bersama aku, kata Musa. Allah bersama aku, kata Musa. Musa tidak mengatakan Allah bersama kita, tapi Musa mengatakan inna ma'aya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersama aku dan akan memberikan petunjuk kepada aku, akan memberikan jalan keluar kepada aku, akan menurunkan pertolongan kepada aku. Kenapa Nabiullah Musa tidak mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita? Karena saat itu iman mereka lemah. Allah tidak bersama dengan orang-orang yang lemah iman. Tapi Musa alaihissalatu wassalam keimanannya kuat, mantap, sempurna kepada Allah. Sehingga sifat itu yang menyebabkan turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersama aku dan akan memberikan petunjuk kepada aku. Maka benar, turunlah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Ketika dipukul terbelah lautan itu, dibuatkan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang sama dilewati oleh Nabiullah Musa, kekasih Allah, menyelamatkan Musa dan bala tentaranya. Dan jalan yang sama yang digunakan oleh Fir'aun la'natullah alaih dan bala tentaranya mencelakakan mereka semua. Karena air adalah milik Allah, laut adalah milik Allah. Allah menolong kekasihnya sesuai dengan kehendak Allah. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, sebagian diselamatkan, sebagian dicelakakan oleh Allah. Semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.